John Garrity adalah seorang arsitek yang tinggal di Atlanta, Georgia. Dia dan istrinya, Allison, sedang mengalami masalah dalam pernikahan mereka. Namun, mereka berdua berusaha untuk memperbaiki rumah tangga dan hidup bersama kembali. Pada saat itu, mereka akan mengadakan pesta kecil di rumah, dan Nathan, anak mereka, sudah mengundang beberapa teman di kompleksnya. Pada saat John dan Nathan sedang berbelanja di supermarket, tiba-tiba dia mendapat panggilan telepon otomatis dari Departemen Keamanan bahwa dia dan keluarganya telah dipilih oleh pemerintah untuk relokasi penampungan darurat. Khawatir dengan hal ini, John bergegas pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, beberapa tetangga yang diundang sudah berada di ruang keluarga sambil melihat berita di televisi. John menyampaikan berita tersebut kepada istrinya, tapi Allison masih belum percaya. Beberapa saat kemudian, sebuah pecahan meteor memasuki atmosfer yang diperkirakan akan mendarat di dekat Bermuda. Ternyata, gelombang kejut mengguncang daerah tempat tinggal mereka dan mengakibatkan kaca jendela pecah. John sekali lagi menerima panggilan otomatis yang juga ditampilkan di layar televisi sehingga bisa dilihat oleh tetangganya yang ada di rumah. Sekali lagi menginstruksikan mereka untuk segera berada di pangkalan Angkatan Udara Robins untuk melakukan penerbangan evakuasi. Dengan catatan, mereka hanya boleh membawa satu tas dan tidak boleh mengajak orang lain. Para tetangganya heran, mengapa hanya John yang mendapat pesan otomatis sedangkan mereka tidak? John dan keluarganya kemudian berangkat menuju ke pangkalan Angkatan Udara Robins. Semua tetangga sudah berada di luar, dan tiba-tiba Ed mengatakan bahwa meteor diperkirakan akan membombardir bumi selama 2 hari ke depan dan akan menyebabkan peristiwa kepunahan. Debra, tetangga mereka, meminta dan memohon untuk mereka bisa membawa serta Ellie, anaknya. Tapi sayangnya, John tidak bisa membantu karena dia tahu Ellie pasti tidak akan diizinkan masuk bersama mereka. Sementara itu, di jalan-jalan sudah terjadi kekacauan dan orang-orang mulai membeli dan menyimpan persediaan makanan. Jalan menuju ke pangkalan Angkatan Udara telah dipadati dengan mobil orang-orang yang akan menuju ke sana. Untuk mengejar waktu, mereka pun memutuskan melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Gerbang pangkalan Angkatan Udara telah dipadati oleh orang-orang yang terpilih dan tidak. Namun, akhirnya John dan keluarganya bisa diizinkan masuk setelah menunjukkan ID dan kode QR. Setelah itu, mereka mendapatkan gelang di tangan sebagai tanda bahwa mereka adalah keluarga terpilih. Ketika dipaksa untuk menggabungkan barang-barang ke dalam satu koper, mereka mendapati insulin milik Nathan hilang. Ternyata, dia tidak sengaja menjatuhkannya di mobil saat dia akan mengambil jaketnya. John bergegas kembali ke mobil untuk menemukan insulin tersebut. Sementara itu, Allison dan Nathan menunggu untuk naik ke pesawat. Sebelumnya, Allison ingin menitipkan pesan kepada seorang petugas. Ketika mengetahui penyakit Nathan, mereka akhirnya tidak diizinkan naik pesawat. Ternyata aturannya, siapapun yang menderita penyakit kronik tidak akan diizinkan naik pesawat. Allison memohon agar mereka diizinkan naik pesawat, tetapi tidak berhasil. John berhasil kembali ke pangkalan tepat waktu. Dia pun segera naik ke pesawat dengan harapan istri dan anaknya sudah berada di salah satu pesawat yang ada. Ketika pesawat akan take off, seorang penumpang melihat John sedang memegang sekotak obat dan heran mengapa John justru diizinkan, sedangkan keluarganya ditolak karena memiliki penyakit. Menyadari sesuatu, tiba-tiba John menuntut untuk diturunkan dari pesawat. Ketika itu, dia melihat pangkalan disusupi oleh massa yang marah karena ingin diselamatkan. Baku tembak pun terjadi, secara tidak sengaja menyebabkan kebocoran bahan bakar dan kemudian meledakkan banyak pesawat evakuasi serta terbunuhnya puluhan orang. Untungnya, John bisa lolos walaupun sempat terkena ledakan. Sementara itu, Allison dan Nathan memutuskan kembali ke mobil dengan kondisi Nathan yang mulai kelelahan dan kehabisan insulin. Allison kemudian meninggalkan catatan untuk John karena koneksi telepon terputus. Setelah kembali ke mobil, John menemukan catatan yang ditinggalkan oleh Allison bahwa dia dan Nathan sedang menuju ke rumah ayahnya di Lexington, Kentucky. Sebelumnya, Allison dan Nathan menuju ke apotek untuk mengambil insulin. Tiba-tiba, terjadilah penjarahan.
Untungnya mereka bisa menyelamatkan diri, dan kemudian mereka dibantu oleh pasangan suami istri, Ralph dan Judy, yang akan menurunkan mereka di Knoxville. Melalui percakapan sepanjang perjalanan dan juga melihat gelang yang dipakai Nathan, Ralph serta Judy mengetahui bahwa Allison dan Nathan dipilih untuk dievakuasi, tetapi ditolak karena Nathan memiliki penyakit. Tiba-tiba, Ralph menepi dan menyuruh Allison keluar dari mobil secara paksa, serta mengambil gelangnya dan menculik Nathan. Sedangkan John, dia juga menumpang di sebuah truk dengan para penyintas lainnya. Selama dalam perjalanan, dia berbincang dengan seorang pemuda yang baik bernama Colin. Dari perbincangan mereka, Colin kemudian memberitahukan bahwa dia akan pergi ke Greenland. Dia pun mengajak John dan keluarganya untuk ikut serta karena di sana terdapat bunker untuk berlindung. Penyintas lain melihat gelang John dan berusaha untuk mengambilnya. Terjadilah perkelahian di antara mereka dan membuat mereka terpental dari dalam truk yang mengakibatkan Colin terbunuh. Dan perkelahian di antara mereka juga mengakibatkan John tidak sengaja membunuh salah satunya ketika dia hendak membela diri. Ralph, Judy, dan Nathan kemudian tiba di sebuah kamp FEMA di mana mereka mencoba untuk menyamar sebagai orang tua Nathan agar dapat naik ke pesawat evakuasi. Tapi kebohongan mereka terbongkar ketika Nathan memberitahu bahwa ia diculik dan mereka berdua bukanlah kedua orang tuanya. Ralph dan Judy pun diamankan. Sedangkan Allison akhirnya dia bisa mendapatkan tumpangan yang juga akan menuju ke Knoxville. Mobil yang ditumpanginya tiba-tiba berhenti di tengah kemacetan yang kebetulan dekat kamp FEMA. Allison pun dengan segera berlari mencari anaknya yang diculik. Dan berkat bantuan seorang petugas, akhirnya dia pun dapat menemukan Nathan anaknya. Keesokan harinya, John terpaksa harus mencuri mobil di sebuah rumah kosong dan akhirnya mencapai rumah ayah mertuanya. Ternyata, anak dan istrinya belum berada di sana. Allison dan Nathan segera turun di sebuah toko kecil dan menelpon ayahnya, dan akhirnya mereka dijemput oleh John dan ayah Allison. Mereka kembali ke rumah ayah Allison dan kemudian melihat berita di televisi bahwa meteor Clark akan jatuh di antara Afrika Utara dan Eropa yang akan menyebabkan kepunahan yang sangat besar di bumi. Dan pemerintah hanya menyediakan bunker perlindungan bagi orang-orang terpilih di pangkalan angkatan udara di Greenland. Mendengar berita itu, John teringat informasi yang pernah diberikan Colin, pria yang ditemuinya di truk. John menyadari bahwa mereka mungkin memiliki cukup waktu untuk melakukan penerbangan ke Kanada untuk mencapai bunker perlindungan. Allison pun setuju. Sayangnya, ayahnya memutuskan untuk tetap tinggal dan mati di rumah tersebut. Keadaan semakin buruk dan mereka pun memutuskan untuk pergi. Mereka bertiga hampir saja ketinggalan pesawat. Setibanya di sana, mereka justru ditolak dengan alasan penumpangnya sudah penuh, dan jika ditambah dengan mereka bertiga, sudah melebihi kapasitas. Namun John memaksa dan akhirnya mereka diizinkan naik pesawat dan bergabung dengan para penyintas lainnya yang akan menuju ke Greenland. Dalam perjalanan, tiba-tiba bola api kecil menghujani bumi dan gelombang kejut menyebabkan kegagalan mesin pada pesawat dan akhirnya menabrak sebuah lembah yang mengakibatkan pilot dan co-pilot tewas. John akhirnya memimpin keluarganya dan para penyintas ke pangkalan udara terdekat dan ditolong oleh petugas militer. Bola-bola api terus menghujani bumi. Mereka pun berhasil masuk ke sebuah bunker perlindungan. Dan akhirnya terjadilah ledakan yang besar itu dan menyebabkan kepunahan. 9 bulan kemudian pintu bunker terbuka dan akhirnya mereka bisa melihat keadaan kota yang sudah hancur lebur.